Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Jika kamu berharap menjadi kaya dari gaji, mungkin pikiran itu butuh kita evaluasi ulang. Karena percaya atau enggak, gaji itu enggak benar-benar bikin kita kaya. Mungkin kalian bertanya, apa sih penyebabnya? Pada video kali ini, saya akan memaparkan 3 alasan kenapa sih kita gak pernah bisa kaya dari gaji. Jadi, simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum saya lanjut, saya mengundang sahabat ruang belajar untuk mensupport channel ini. Caranya mudah. Silahkan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya. Klik tombol like jika kamu suka, atau boleh deh berkomentar. Kalian juga boleh membagikan video ini agar lebih banyak orang dapat manfaat dari apa yang disajikan di pembahasan video ini. Oke, yuk kita mulai saja pembahasannya. Jika kita melihat daftar orang terkaya di dunia atau daftar orang terkaya di Indonesia, maka sangatlah jelas bahwa nggak ada satu orang pun terkaya tersebut yang benar-benar menjadi kaya karena mereka mendapatkan gaji, karena mereka dibayar oleh sebuah perusahaan. Justru sebaliknya, mereka orang-orang terkaya itu adalah sebagian besar para pemilik perusahaan. Dengan kata lain, nggak ada satupun pekerja yang menduduki urutan orang-orang terkaya tersebut. Ini adalah bukti nyata bahwa gaji gak bakalan bikin kita benar-benar menjadi kaya. Ada 3 karakter yang melekat pada gaji. 3 karakter yang ada pada gaji inilah yang bikin kenapa kita gak bisa kaya dari gaji. Kenapa para pekerja itu sulit bahkan gak bisa menjadi kaya hanya mengandalkan dari gaji saja. Karakter pertama, gaji itu relatif tetap. Kita semua tahu bahwa gaji adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang yang bekerja di sebuah institusi, di sebuah perusahaan. Mereka menukarkan waktu, pikiran, dan tenaga. Karena itu kemudian institusi tempat mereka bekerja memberikan kompensasi sejumlah uang sebagai imbalan, sebagai balas jasa karena mereka telah memberikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk perusahaan. Biasanya besaran gaji itu disepakati di awal ketika mereka menjalankan sebuah pekerjaan. Nilai gaji yang diterima oleh para pekerja itu pun kemudian dibayarkan secara rutin setiap bulannya dan nilainya relatif tetap. Karena gaji bersifat tetap, maka income yang kita terima juga relatif tetap. Karena semuanya tetap, maka akselerasi proses membangun kekayaan itu sulit dilakukan. Katakanlah, sebagai seorang pekerja Anda dibayar dengan gaji 10 juta per bulan. Maka secara rutin, tiap bulan Anda akan mendapatkan nilai tersebut. Kalaupun ada kenaikan, itu relatif kecil. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kenaikan secara terus-menerus itu cukup lama. Memang benar, mungkin ada bonus. Tapi itu juga lagi-lagi nilainya selalu bersifat fluktuatif. Tidak semua karyawan mendapatkan bonus atau kompensasi dalam bentuk yang lainnya. Singkat kata, karena gaji itu sifatnya tetap, maka proses membangun dan mengakumulasi kekayaan itu sangat sulit diharapkan jika hanya mengandalkan dari gaji semata. Orang yang bekerja dan mengandalkan gaji sebagai income-nya, maka mereka tidak mendapatkan apa yang namanya percepatan income. Katakanlah seorang pekerja bekerja nih sudah 5 tahun. Mungkin mereka mendapatkan kenaikan gaji paling ya sekitar 20% jika dibandingkan dengan pertama kali mereka bekerja. Setelah 10 tahun mungkin mereka naiknya juga cuma 30%. Atau begitu seterusnya. Memang benar mereka mendapatkan kenaikan income tapi nggak terlalu tinggi. Kadang jika dibandingkan dengan inflasi justru nilainya lebih tinggi inflasi. Terlebih jika gaji mereka setara UMR, ya praktis. Uang yang mereka dapatkan hampir habis hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nggak ada percepatan income, nggak ada kenaikan yang signifikan dari gajinya.
Pada akhirnya, jika kita mengharapkan kaya hanya dari sebuah gaji, itu sulit. Karena mereka nggak akan punya kesempatan untuk mendapatkan akselerasi dan percepatan income. Satu hal nih yang lumayan cukup harus kita benar-benar perhatikan adalah bahwa terkadang produktivitas kita itu tidak benar-benar setara dengan nilai gaji yang kita terima. Ada beberapa tempat yang lumayan cukup sulit untuk mengukur kinerja kita untuk memberikan kompensasi yang layak terhadap gaji kita. Sehingga apa? Walaupun nih kita berusaha dengan sekuat tenaga, ya mungkin gaji yang kita dapatkan cuma segitu. Kalaupun naik nggak terlalu tinggi. Ini berbeda jika kita seorang profesional. Semakin bagus pekerjaan kita, semakin besar bayaran kita. Apalagi jika kita adalah seorang pemilik bisnis. Semakin serius kita membangun bisnis itu, semakin besar omsetnya, maka semakin besar juga percepatan income yang kita terima. Semakin besar juga potensi, keuntungan, dan penghasilan yang kita terima. Karena produktivitas tidak selalu selaras dengan kenaikan gaji, dengan kenaikan sumber income kita, pada titik inilah kita menemukan masalahnya. Walaupun kita kreatif, walaupun kita sangat produktif, nggak selalu otomatis semua itu bikin gaji kita naik. Satu catatan penting nih, ini bukan berarti bahwa kita harus ogah-ogahan dalam bekerja. Ya mungkin sebagai pekerja gaji kita nggak naik terlalu tinggi, tapi justru produktivitas yang kita hasilkan itu adalah portfolio kita. Itu sebenarnya adalah investasi jangka panjang kita yang suatu saat nanti harapannya bisa memberi feedback yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan sekedar gaji. Mungkin kalian bertanya, bukankah ada orang-orang yang dapat gaji yang sangat tinggi? Memang benar. Ada sebagian orang yang beruntung mereka mendapatkan gaji yang sangat tinggi, tapi jumlahnya sangat kecil. Coba kita komparasi nih, orang-orang yang dapat gaji setara UMR dengan orang-orang yang dapat gaji katakanlah 100 kali lipat dari UMR. Berapa banyak jumlahnya? Mungkin hanya para direktur, hanya CEO yang punya gaji sebesar itu. Mereka punya gaji bisa jadi 10 bahkan 100 kali lipat dari UMR. Sementara yang lainnya sebagian besar ada di UMR. Artinya apa? Para pekerja, para penerima gaji, mereka ada di proporsi terbesar penduduk. Mereka ada di mayoritas orang. Mereka jumlahnya banyak dan mereka ada dalam kondisi hidup yang rata-rata. Singkat kata nih, kalaupun kita berharap kaya dari gaji, yuk ubah mindsetnya. Gaji itu bermanfaat iya, tapi harus kita ubah. Harus kita lakukan sesuatu agar gaji itu punya potensi memberikan sumber alternatif income yang lainnya. Kita jadikan income dari gaji itu sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemudian kita melakukan sesuatu, menciptakan alternatif tambahan income selain gaji, agar kita mampu melakukan akselerasi kekayaan. Inilah 3 karakter yang melekat pada gaji yang membuat kita sulit kaya. Satu hal yang pasti bahwa tugas kita sebagai manusia adalah berusaha, lakukan yang terbaik, atur uang kita, atur gaji kita, agar kita punya potensi memberikan yang jauh lebih baik. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.